Okay, students, today we continue our material for 9th grade of Catholic Junior High School. Before we study, let's pray together. Yeah, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, God, for your blessing us that last night until this morning. Now we are going to study our subjects. Please bless our mind and keep us spirit. Thank you, God. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Well, students, now we continue for chapter 2. Yeah, let's live a healthy life. Open page 17 from our English government book. Ya, dari buku kita Think Globally, Act Locally, page 17, halaman 17. Tujuan pembelajaran kita, our learning purpose adalah to state the purpose or intention to do something. Ada dua, dan kita ambil hari ini bagian yang pertama adalah to state the purpose or intention to do something. And the second, to agree or disagree with a suggestion or an idea. Menyatakan tujuan atau maksud melakukan sesuatu dan mengatakan setuju dan tidak setuju. Maka kita akan fokus to the first material. That is to state the purpose or intention to do something, yaitu mengenai tujuan dan maksud melakukan sesuatu. Let's see together, kita lihat bersama. To state purpose or intention, we need conjunction of goals. Ketika kita mau menyatakan tujuan atau maksud, kita membutuhkan conjunction, kata penghubung dari tujuan. Conjunction that we will learn adalah in order to, so that, ya, so, and to. Okay, let's see together. Expression of intention or purpose. Ungkapan maksud dan tujuan. Intention. Expression of intention or purpose. Yang menyatakan maksud dan tujuan. So, we can see our English textbook. Lihat buku teksnya halaman 19, page 19. Ya, di situ kita akan nanti lihat dialognya. But for the first, you have to understand. Kamu harus memahami. Ya, what is expression or intention in Indonesia? I mean that ungkapan yang digunakan menyatakan tujuan atau niat melakukan sesuatu. Itu tadi di awal ya. Kata penghubung yang digunakan adalah to, so that, dan in order. Ya, in order to. Ini dia. Okay, next. Let's observe the dialogue. Kita lihat dialogue on this slide. Di slide ini is the same with dialogue on your English textbook page 19 halaman 19 between Siti, Dayu, Edo, Udin, and Lina. Kita akan menganalisa dialog ini dan perhatikan kata yang bercetak tebal. The text type bold, bercetak tebal. Hi Dayu, have you taken any medicine yet? Hi Dayu, have you taken any medicine yet? Yes, I have, but it only helps a little. Hi Dayu, apakah kamu sudah makan obat? Ya, sudah, tapi hanya sedikit membantu. And Siti, maybe you just have to take some rest in order to get well soon. Ya, mungkin kamu butuh istirahat supaya lekas sembuh. That is, said by Siti. Next, Dayu, you are right. In fact, I have been to the toilet many times today. Kamu benar. Nyatanya saya telah pergi ke toilet beberapa kali hari ini. Oke. So, di situ ada the bold letter, kata bercetak tebal. Ya, kata bercetak tebal yang pertama from Siti, Siti saying. Ya, yang kedua from Edo saying. And the third one adalah Udin. Ya, and the last is Lina. Ada Lina.
ya. Oke, lihat di situ. Maybe you just have to take some rest in order to, supaya kamu butuh banyak minum. Butuh minum ya air yang banyak sehingga kamu tidak dehidrasi. Jangan lupa mencuci buah dan sayur sebelum kamu memakannya. Jadi kamu tidak akan sakit perut, katanya. Yang terakhir, saya pikir kamu harus pergi ke dokter segera mungkin untuk mendapat bantuan. Jadi from the dialogue di page 19 di halaman 19, di situ kita bisa buat ya cara penggunaan. Oke, the using of in order to. The first is in order to plus verb 1 plus be. Kata ya conjunction penghubung in order to itu diikuti dengan kata kerja pertama, atau kalau tidak ada kata kerja pertama will be followed by kata be. For example, we should take vitamin regularly in order to get healthy. Kita sebaiknya banyak minum vitamin dengan teratur supaya sehat. So di sini ada dua klausa, dua kalimat. Klausa dengan sentence itu sama. Klausa pertama, we should take vitamin regularly. Klausa kedua, get healthy. Yang kedua, Edo should study hard in order to pass the exam. Bisa dibalikkan, bisa in order to-nya di depan. Supaya bisa lulus ujian, Edo harus belajar dengan baik. So, di using conjunction in order to, ya there are two sentences. There are two clauses. Ada dua klausa atau dua kalimat. Ya, klausa itu bisa terdiri dari subjek atau subjek dengan kata kerja atau kata kerja dengan objek. Itu dia klausa. Yang kedua itu so that. So that, ya the using of so that plus subject itu as subject plus modal. Modal in English itu can, may, ya itu modal ya, plus verb 1 plus be. For example, Edo takes vitamin every day so that, jadi he can be healthy. Healthy kan bukan kata kerja. Healthy itu adalah menjadi sehat, adjektif. Maka kita butuh setelah modal itu plus be. We need to take a bath regularly so that our body stay clean and healthy. Setelah kata so that itu ditambah subjek. Subjeknya adalah our body. Kenapa tidak ada be, ma'am? Karena can itu diikuti dengan kata kerja. Bisa nanti di pause ya, di stop lalu diulangi lagi nanti. Yang ketiga adalah in order to plus verb 1 ini tadi plus be tambah dengan so that. Tadi ma'am bilang our body stay clean and healthy. Subjeknya adalah our body. Tubuh kita tetap bersih dan sehat. Clean itu adalah verb, kata kerja. So, tidak membutuhkan, it doesn't need kata be. Oke, itulah penggunaan in order to. Kalau dia in order to, tidak ada subjek. But untuk so that itu harus diikuti dengan subjek. Itu. Can you get it? The difference between in order to dengan so that. Bisa didapat apa perbedaan in order to dengan so that? Oke, sekali lagi. Oke, I say to you, if you would like to use in order to, it must follow by verb 1. Kalau kamu mau menggunakan kata in order to, itu harus diikuti dengan kata kerja pertama. Kalau tidak kata kerja pertama tambah be gitu ya. Oke. The third one, yang ketiga adalah so. Jadi. So ini harus tambah s. S itu apa? What is s? S is subject. We should wash fruits and vegetables. So, we will not take any germs into our tummy.
Andini should study harder, so she will be able to do the test easily. Kita sebaiknya mencuci buah-buahan dan sayur-sayuran sehingga kita tidak mendapat bakteri, tidak masuk bakteri ke dalamnya. So conclusion, jadi kesimpulannya saya ulangi. The first, yang pertama, using conjunction to, menggunakan kata penghubung to. To di sini artinya untuk, bukan kepada. Kalau kita mau kirim surat to David, to Yosef, or to Relmando, itu kalau mengirim surat. Kalau in this case menyatakan purpose intention, itu artinya untuk. Jadi biasanya menggantikan to menjadi kepada, tapi kali ini posisinya berbeda. Ketika posisi kata be sebagai kata to sebagai kata sambung, maka artinya berubah menjadi untuk. Jika kata to itu diikuti dengan verb one. Tapi kalau diikuti dengan kata benda, contoh tadi, ayo go to school, itu ke sekolah. School itu kata kerja. Tetapi kalau to diikuti dengan verb one, itu artinya untuk. We should clean our hands with soap and water to get rid of bacteria or virus. Kita harus mencuci tangan kita dengan sabun dan air, untuk menghindari atau membunuh kuman atau virus. Jadi kata to diikuti dengan verb one. Which one verb one? Verb one itu adalah get. Can you understand? Kapan digunakan to itu kepada? If it is diikuti dengan kata benda, yaitu Yosef, kepada Yosef. Yosef kan kata benda, gitu ya. The name of person, nama-nama orang, itu indicated to the noun. Can you understand? You study hard to get, atau to take the better score, supaya mendapat, gitu kan. Untuk mendapat. The second adalah ringkasan yang tadi yang kita jelaskan pertama, in order to. Di sini artinya in order to adalah supaya, dan pembentukan kalimatnya pada in order to adalah sebagai clause. Ingat, clause sama dengan kalimat. Ditambah in order to, in order not to kalau dia negatif, menidakkan. Supaya, in order to supaya, in order not to supaya tidak. Itu plus kata verb one. Lihat contohnya. Contoh kalimat menggunakan in order to dan in order not to. Perhatikan, pay attention please. You are not the 8 or 7 class, now you are in the 9. Kelas 9, harus be seriously. So look at the example. We should stay at home when we feel unwell in order to keep others safe. Kita sebaiknya harus tetap di rumah ketika merasa tidak enak badan, supaya orang lain aman dari infeksi, aman dari penyakit. Yang negatif one-nya, we should cover our nose and mouth with a tissue when we cough or sneeze in order not to infect others. Because the situation is still pandemic COVID-19, kita ambil contoh berhubungan dengan situasi sekarang maka kita harus menutup hidung dan mulut dengan tisu saat batuk atau bersin supaya tidak menular kepada orang lain. Positifnya tadi in order to, supaya. Negatif one adalah in order not to. Not-nya itu before to, sebelum kata to.
Can you understand? Jadi penggunaan to, in order not to, and in order not to itu will be followed by verb 1. Diikuti harus dengan kata kerja pertama. Can we use verb 2 or verb 3? No, we cannot use because this is verb 1. Using verb 1 harus menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kata keep itu kata kerja pertama. Kata in fact ya itu namanya verb 1 atau the basic form gitu ya, kata kerja dasar. Oke, nanti tolong ditulis materi kita hari ini. Ya, ringkasannya boleh diikuti rumus yang di awal, boleh yang kedua ini. It's up to you. Rapi dicatat. Catatan ini juga harus dipoto kirim ke Google Classroom. Dan tidak usah dikumpul pada saat pengumpulan tugas. Yang dikumpul hanya soal, answering question, menjawab pertanyaan. Oke, for the second in order to. Tadi pertama to, yang kedua adalah in order to. Oke. Jangan lupa nanti ini materi bab 2 ya, dibuat lengkap dan rapi. Oke, we continue the third one. So that. Artinya sama seperti kata sambung in order to, yaitu artinya adalah supaya. Apa perbedaannya? What is the difference? Ya, between so that and in order to. Penggunaan perbedaannya adalah tadi kan in order to will be followed by akan diikuti dengan verb 1. But untuk so that we can use so that if it is followed by subject. Ini harus diikuti dengan subjek atau pelaku clause-nya. So that tambah subjek. I, you, we, they, she, he, it. Oke, look at the example. Lihat contohnya. For the using of so that. Penggunaan kata so that. We should wear a mask so that we can protect ourselves from anyone who is sneezing and coughing. Coba kita baca sama-sama. We should wear a mask so that we can protect ourselves from anyone who is sneezing and coughing. Kita sebaiknya memakai masker supaya kita. So that itu harus subjek pertama tadi apa? Kan we. Jadi diikuti juga dengan we. Kita dapat terhindar atau melindungi diri kita dari orang yang sedang bersin dan batuk. Ini ya. So that tadi plus subject. Which one subject? We. Oke. Ya, we should wear masks. Ya, lagi di situasi pandemi COVID ini ya. Oke, well my lovely students. Oke, we have learned about expression of intention or purpose. Kita sudah mempelajari tentang materi kita ini. So, to see your understanding, melihat pemahaman kamu. Ini ada soal. Nanti kamu tuliskan di buku tulisnya. Ini you make underline boleh, atau make a circle boleh, dilingkari atau garis bawahi. Yang mana jawabannya? Which one conjunction? Yang mana kata penghubung yang tepat untuk kalimat ini? Oke, kamu tidak usah translate. Cukup tadi yang pertama kamu tulis catatan ini lengkap. Yang kedua ini yang perlu nanti kamu kumpul. Dan dua-duanya tetap dipoto. Dua-duanya mencatat dan menjawab soal wajib dipoto. Yang dikumpul hanya praktis yang tadi. Oke, well everyone, my lovely students, that's all for today. Take care of our health. Tetap jaga kesehatan, study hard and stay at home.
Thank you, see you, and bye-bye.